warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perancangan sistem informasi berbasis komputer dengan menggunakan penyimpanan data dengan database PT Indomarko Prismata Indomaret. Yang beranggotakan saya sendiri Meftahul Jannah BP 19110004, Helmi Safitri BP 19110016, Messi Sofia BP 19110031, dan Yani Zanofitri 19110042. Baik, latar belakang perusahaan. Sejarah PT Indomarko Prismata atau Indomaret adalah perusahaan swasta nasional didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 207 tertanggal 21 November 1988 oleh Bapak Beni Kristianto dengan NPWP 1.337.994.6/041 dari Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Penjaringan Jakarta Utara. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M. Pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara. Saat ini PT Indomarko Prismata atau Indomaret telah memiliki 24 cabang yang tersebar di berbagai kota di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai visi dari PT Indomarko Prismata Indomaret yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jejaring retail wirlaba yang unggul dan persaingan global. Dibutuhkan tenaga profesional muda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi serta technical skill yang baik nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi fitur leader PT Indomarko Prismata atau Indomaret. Visi misi dari PT Prismata Indomaret ini adalah visinya menjadi aset nasional dalam bentuk retail wirlaba yang unggul dalam persaingan global. Misinya yaitu mudah dan hemat. Slide selanjutnya. Untuk proses bisnis dari PT Indomaret Prismata ini adalah proses usaha perusahaan retail PT Indomarko Prismata sering kita sebut PKM atau pos kendali mutu atau lebih mudahnya stok minimal di toko. Sebelum terjadinya permintaan awalnya, Indomaret melakukan penjualan yang berakibatkan mengurangi stok di toko. Ketika stok tersebut di bawah standar toko, maka akan terjadi permintaan barang dan jika stok masih di atas standar toko, maka tidak akan terjadi permintaan barang. Masuk kepada bagian struktur organisasi beserta tugasnya, yaitu yang pertama ada kepala toko yang tugasnya yaitu mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional, mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua orang pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan toko. Yang selanjutnya yaitu ada kepala toko yang tugas wakil kepala toko yang tugasnya mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional, mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan bawaan toko. Selanjutnya, Merchandiser, tugasnya yaitu mengkoordinir permintaan barang dagangan dari distribution center, mengkoordinir pengeluaran dan retur barang dari toko ke distribution center, mengkoordinir pendisplayan barang dagang baik di rak penjualan maupun di gudang. Selanjutnya ada pramuniaga, membantu mengkoordinir supervisor ataupun pemilik usaha dalam hal mengelola barang dan jasa yang sedang dijual,
membuat konsumen percaya kepada Anda dan produk yang sedang dijual. Selanjutnya ada kasir. Tugasnya yaitu melayani proses transaksi, memberikan pelayanan kepada pelanggan, melayani packing barang pelanggan. Slide selanjutnya, yaitu ada implementasi sistem informasi akuntansi. Mempunyai sistem pembelian virtual secara beragam, promosi menggunakan Indomaret Card. Proses pembelian terjadi ketika manajer setiap cabang PT Indomaret melakukan pemesanan kepada supplier. Pemesanan dilakukan berdasarkan persediaan stok di gudang pada masing-masing toko cabang. Penjualan dimulai ketika customer selesai memilih barang di toko dan memutuskan untuk membeli suatu produk. Metode pembayaran yang tersedia di Indomaret ini tidak hanya tunai, tetapi juga melalui kartu. Kasir akan membuatkan nota penjualan jika customer telah selesai memilih produk. Hasil produk yang didisplay di toko sudah baku dan tidak dapat dinego lagi. Slide selanjutnya. Baik. Untuk perancangan output, laporannya dalam bentuk cetak, display, dan web. Di sini saya menjelaskan tabel Indomaret sendiri dalam bentuk cetak yang sistem penjualannya. Tabelnya yaitu kolom tabelnya ada kode pembayaran, alamat, tanggal, nama barang, jumlah, harga, dan total. Kode pembayarannya yang pertama yaitu SHP 7988, alamat Jambi, tanggal 20 bulan 10 2021, nama barang Rinde, jumlah 2, harga 7.000, total 14.000. Pembayaran yang kedua SHP 7988, alamat Jambi, dengan tanggal yang sama, nama barang tolak angin, jumlah 3, harga 3.000, total 9.000. Barang yang ketiga, pembayaran yang ketiga SHP 7999, alamat Jambi, tanggal 25 bulan 10 2021, nama Cokolatos, jumlah 2, harga 6.500, total 13.000. Pembayaran selanjutnya SHP 7999, alamat Jambi, tanggal 25 bulan 10 2021, nama barang Indomie, jumlah 5, harga 2.500, total 12.500. Yang pembayaran yang terakhir SHP 7999, alamat Jambi, tanggal 26 bulan 10 2021, nama barang Sari Roti, jumlah 3, dengan harga 4.500, yang totalnya 13.500. Slide selanjutnya, yaitu ada tabel barang dalam bentuk cetak. Kolomnya terdiri dari ID barang, nama barang, quality, harga, dan jumlah. ID barang yang pertama BRG 01, nama barang Rinde, quality 2, harga 7.000, yang jumlahnya 125. Barang yang kedua BRG 02, nama barang tolak angin, quality 3, harga 3.000, jumlah 200. ID barang yang ketiga BRG 03, nama barang Cokolatos, quality 2, harga 6.500, jumlah 98. Yang keempat BRG 04, nama barang Indomie, quality 5, harga 2.500, jumlah 150. Yang terakhir BRG 05, nama barang Sari Roti, quality 3, harga 4.500, jumlah 25. Berikut tabel kasir dalam bentuk cetak. Ya, ada 2 kolom yaitu ID kasir dan nama kasir. ID kasir Hanin ialah KS223 dan ID kasir Devina adalah KS224. Slide selanjutnya dalam bentuk display. Terdapat 11 kolom yaitu kolom number, PRD CD, kolom harga, kolom BIA, kolom AQTH, kolom BQTY, kolom ST01, kolom ST02,
AHJ, BHJ, dan jumlah toko. Keterangannya yaitu AQT adalah penjualan pada bulan Januari, BQT adalah penjualan pada bulan Februari, ST01 adalah stock out Januari, ST02 yaitu stock out pada bulan Februari, AHJ yaitu hari jual pada pada bulan Januari, dan terakhir BHJ yaitu hari jual pada bulan Februari. Baik, sekian penjelasan. Penjelasan selanjutnya yaitu Helmi Safitri. Kepada Helmi dipersilahkan. Saya Safitri BP 19 110016. Di sini akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai laporan perancangan web PT Indomaret. Tentang PT Indomaret Prismata. PT Indomaret Prismata adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 207 tertanggal 21 November 1988 oleh Bapak Beni Kristianto dan SIUP nomor 789-0902-PB-10-88 tanggal 20 Desember 1988 dengan NPWP 1.337.994-041 dari Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Penjaringan Jakarta Utara. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 m². Dikelola oleh PT Indomerco Prismata. Cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara. Personal history PT Indomaret merupakan perusahaan retail nasional dan jejaring retail waralaba terbesar di Indonesia. Pertumbuhan bisnis Indomaret Group sangatlah cepat dan masif. Total gerai pada tahun 2014 telah mencapai 10.600 gerai dan akan terus bertambah dan berkembang setiap harinya, dan saat ini Indomaret Group telah memiliki 24 cabang yang tersebar di berbagai kota di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai visi dari Indomaret Group yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global, dibutuhkan tenaga profesional muda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi serta technical skill yang baik, dan nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi fitur leader Indomaret Group. Kontak Indomaret 021-6914478. Mengenai desain output merupakan produk dari sistem yang dapat dilihat. Output ini dapat berupa hasil yang dikeluarkan di Microsoft Excel berupa laporan output, sistem penjualan, pembelian, dan penggajian, dan output yang berupa hasil dikeluarkan ke media lunak atau tampilan di layar. Tipe output terbagi menjadi dua. Yang pertama output internal, yang kedua output eksternal. Perancangan output terbagi menjadi tiga, dapat berupa laporan output dalam bentuk cetak, yang kedua laporan output dalam bentuk display, dan yang ketiga laporan output dalam bentuk web.
Materi selanjutnya mengenai sistem pembelian. Terdapat tabel transaksi dalam bentuk cetak berupa kode pembayaran, tanggal, waktu, dan ID pelanggan. Kode pembayaran pertama SHP 7988 pada tanggal 25 September 2021, waktu 14.49, ID pelanggan PLG 001. Yang kedua SHP 7999 tanggal 26 September 2021, waktu 19.02, ID pelanggan PLG 002. Selanjutnya, tabel detail pembelian dalam bentuk cetak. Terdapat 4 kolom, yaitu ID kasir, ID barang, kode pembayaran, dan ID pelanggan. Pada tabel pertama, terdapat KS 223, ID barang BRG 01, kode pembayaran SHP 7988, ID pelanggan PLG 001. Selanjutnya, KS 223, kode ID barang BRG 02, kode pembayaran SHP 7988, ID pelanggan PLG 001. Selanjutnya KS 224, ID barang BRG 03, ID pembayaran SHP 7999, ID pelanggan PLG 002. Selanjutnya KS 224, ID barang BRG 04, kode pembayaran SHP 7999, ID pelanggan PLG 002. Selanjutnya KS 224, ID barang BRG 05, kode pembayaran SHP 7999, ID pelanggan PLG 002. Selanjutnya tabel transaksi pembelian pada Indomaret Jambi dan juga dalam laporan dalam bentuk display isinya sama seperti penjelasan sebelumnya. Selanjutnya sistem penggajian dalam bentuk cetak. Terdapat 3 kolom, ID kasir, nama, gaji. ID kasir yang pertama KS 223, nama Hanin, merchandising staff, gaji 3.100.000. Dan ID kasir yang kedua KS 224 atas nama Devina, checker, gaji 2.200.000. Selanjutnya dalam bentuk display terdapat 7 kolom. Yang pertama ID kasir, nama, posisi, shift, kehadiran, total jam kerja, total gaji. ID kasir yang pertama KS 224 atas nama Hanin, posisi merchandising staff, shift pagi, kehadiran 27 hari, total jam kerja 7 jam, total gaji 3.100.000. Ya, ID kasir yang kedua KS 224 atas nama Devina, checker, shift sore, kehadiran 25 hari, total jam kerja 7 jam, total gaji sebesar 2.200.000. Perancangan proses sistem penjualan. Di sini terdapat DFD sistem penjualan pada PT Indomaret, PT Indomerco, Pemkurung Indomaret. Terdapat 6 kolom. Yang pertama pelanggan, yang kedua transaksi penjualan, yang ketiga laporan penjualan tunai, yang keempat laporan penjualan tunai serta bukti pembayaran tunai. Selanjutnya data dictionary. Kamus data sistem penjualan. A. Nama arus data, tembusan permintaan persediaan. B. Alias, faktur, tembusan jurnal, tembusan kredit. C. Bentuk data, dokumen cetak komputer. D. Arus data, proses 1.4 ditempatkan di gudang, proses 1.5 ditempatkan pada bagian pengiriman. E. Penjelasan, tebusan dari faktur penjualan untuk meminta barang dari gudang. F. Periode, setiap kali terjadi penjualan dalam kurung harian. G. Volume rata-rata tiap hari adalah 100, volume puncak adalah 150.
Mengenai struktur data, terdiri atas item data, yang pertama kode barang, yang kedua nama pelanggan, yang ketiga tanggal penjualan, yang keempat nomor faktur, yang kelima 1 sampai dengan maksimal 10 kali, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kode barang, nama barang, unit jual, harga satuan, total harga, yang keenam total penjualan, 7 potongan penjualan, 8 pajak penjualan, 9 total dibayar, dan 10 jenis penjualan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Helmi Safitri. Pembacaan selanjutnya yaitu Messi Sofia. Kepada Messi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Sofia dari 19110031 akan melanjutkan presentasi dari Helmi, yaitu selanjutnya poin yang kedua yaitu perancangan proses dari sistem pembelian, yaitu data flow diagram pada sistem pembelian pada PT Indomarko atau Indomaret. Yang pertama yaitu alurnya adanya order penjualan, lalu cabang menerima pesanan dan masuknya data pesanan. Selanjutnya cek ketersediaan stok dan buku pesanan kepada siklus pengeluaran. Dan dari cek ketersediaan stok yaitu adanya inventory atau pendapatan. Next. Selanjutnya yaitu ada data dictionary atau kamus data sistem pembelian. Yang pertama yaitu nama arus, yaitu sales order, yang kedua yaitu alias atau ESPO, yang ketiga bentuk data yaitu dalam dokumen atau cetakan komputer, yang keempat arus data atau pelanggan yaitu proses pemesanan barang dan proses pemesanan, dan terakhir supplier. Selanjutnya penjelasan yaitu untuk mencatat pemesanan barang. Yang ke-6 yaitu periode, yaitu setiap ada pesanan. Terakhir volume, yaitu rata-rata tiap hari adalah 35. Next. Selanjutnya yaitu DFD, sistem penggajian pada PT Indomarko Indomaret. Yang pertama yaitu alurnya dari karyawan, yaitu adanya kartu absen harian, selanjutnya pencatatan absen harian, dan selanjutnya rekapitulasi absen harian, yaitu adanya data absen bulanan, yaitu selanjutnya pengarsipan data absen bulanan, dan selanjutnya penerimaan data sistem payroll, dan yang terakhir yaitu pengambilan gaji via rekening bank. Next. Selanjutnya yaitu data dictionary atau kamus data sistem penggajian. Yang pertama yaitu nama arus data, yaitu data gaji bulanan, alias kosong, yaitu yang ketiga bentuk arus data yaitu data dalam komputer, yang keempat arus data yaitu staf gaji proses 2.0, data gaji proses 2.0, dan staf gaji proses 5.0. Selanjutnya yaitu penjelasan pimpinan yaitu proses 5.0, yaitu selanjutnya penjelasan yaitu informasi mengenai data gaji karyawan, dan periode yaitu bulanan, dan yang terakhir volume rata per bulan adalah 50 sampai 100 orang. Selanjutnya yaitu ada tabel file, yaitu ada NIP, tipenya tag, lemnya 15, description-nya nomor induk pegawai. Yang kedua nama, tipenya tag, lemnya 50, deskripsinya nama karyawan. Yang ketiga total hadir, yaitu tipenya number, lemnya 0, deskripsinya total hadir. Yang keempat total gaji, tipenya number, lemnya 0, deskripsinya total gaji. Selanjutnya next, yaitu perancangan input data. Yang pertama yaitu metode input melalui formular. Yang pertama adanya
pada sistem penjualan, yaitu masukkan data baru di bawah ini, yaitu adanya tabel kode barang, nama barang, jumlah barang, lokasi cabang, dan nama petugas. Next. Yaitu selanjutnya metode input melalui display, yaitu laporan penjualan. Adanya periode penjualan yaitu dari tanggal 20 bulan 10 2021 sampai tanggal 26 bulan 10 2021. Nama karyawan yaitu Hanin, tanggal cetak tanggal 30 bulan 10 2021. Dan ada tabelnya, yaitu ada 5 tabel yang terdiri dari kode penjualan, tanggal, kode barang, jumlah, dan total transaksi. Dan pertama yaitu SPH 7899, yaitu pada tanggal 20 bulan 10 2021, kode barang BRG 01, jumlah 2, dan total transaksi 14.000. Yang kedua SPH 7899, tanggal 20 bulan 10 2021, kode barang BRG 02, jumlah 3, totalnya 9.000. Yang ketiga SPH 799, yaitu tanggal 25 bulan 10 2021, BRG kode barang BRG 03, jumlahnya 2, totalnya 13.000. Yang keempat SPH 799, tanggal 25 bulan 10 2021, kode barang yaitu BRG 04, jumlah 5, totalnya 12.500. Yang terakhir SPH 7999, tanggal 26 bulan 10 2021, kode barang BRG 05, jumlah 3, totalnya 13.500. Jadi total transaksi keseluruhannya yaitu pada tanggal 30 bulan 10 2021 yaitu sebesar 62.000. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembacaan selanjutnya ada Yaniza Novitri. Kepada Yaniza dipersilahkan. Selanjutnya yaitu sistem pembelian dengan metode input melalui formular. Di sini kita disuruh memasukkan data baru yaitu kode barang, nama barang, jumlah barang, lokasi cabang, dan nama petugas. Metode input melalui display yaitu tanggal pembelian pada 25 bulan 10 2021, kode pembelian 3100134, nama pemasok Indomaret, karyawan yang menerima Devina. Dengan tabel yaitu kode produk, nama produk, jumlah, dan harga. BRG 02, tolak angin, jumlah 200, harga 600.000. BRG 03, nama produk Coklatos, jumlah 98, harga 637.000. Total produk 298, total item 2, total transaksi 1.237.000. Sistem penggajian menggunakan metode input data melalui formular, yaitu data yang dimasukkan, NIP, nama karyawan, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pendidikan, status, telepon, tanggal masuk, departemen, jabatan, dan agama. Selanjutnya yaitu perancangan laporan keuangan perusahaan. Neraca saldo PT Indomaret 2021. Dengan tabel nomor akun, nama akun, saldo, debit, kredit. Nomor akun 111, kas, didebit 186.741.000. 112, kas bank, debit 48.941.000. 113 piutang dagang didebit 122.600.000. 114 persediaan barang dagang 341 juta di debit. Inventaris toko yaitu 80.350.000 di debit. Akumulasi inventaris toko, inventaris kantor di debit 25 juta, akumulasi inventaris kantor kosong. Gedung di debit 75 juta, akumulasi penyusutan gedung kosong, tanah 225 juta di debit, utang dagang di kredit 105.600.000, utang bank di kredit 250 juta, modal usaha 460.862.000, rugi laba bulan berjalan kosong, penjualan di debit 673.640.000, pembelian di debit 355 juta,
Beban gaji karyawan di debit 25.750.000, beban listrik di debit 4.150.000, beban air di debit 570.000. Beban bunga bank kosong, beban akumulasi penyusutan inventaris toko kosong, beban akumulasi penyusutan inventaris kantor kosong, beban akumulasi penyusutan gedung kosong, beban lain-lain kosong, dengan total di debit 1.490.102.000. Laporan laba rugi PT Indomaret periode 31 Oktober 2021 dengan tabel nomor akun, nama akun, dan saldo. 401 penjualan, saldo 673.640.000, 402 pembelian, kredit 355 juta, total pendapatan yaitu 318.640.000. 501 beban gaji karyawan 25.750.000, 502 beban listrik 4.150.000, 500 beban air 570.000, 504 beban bunga bank 0, 505 beban akumulasi penyusutan toko 56 beban akumulasi penyusutan kantor 0, 507 beban akumulasi penyusutan gedung 0, 508 beban lain-lain 0. Total biaya 30.470.000. Laba ruginya yaitu 399.110.000. Selanjutnya laporan perubahan modal PT Indomaret periode 31 Oktober 2021. Dengan tabel nomor akun, nama akun, yaitu 301 modal usaha awal yaitu 460.862.000, rugi laba 349.110.000, modal akhir yaitu 809.972.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yaniza. Sekian hasil diskusi kita pada kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.